Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Helmi dalam video pembelajaran kelas 3. Kali ini kita telah memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengenal lebih dekat tentang wujud benda. Anak-anak, wujud benda di sekitar kita terbagi ke dalam 3 jenis. 1. Ada benda yang termasuk dalam golongan benda padat. Ada juga yang termasuk dalam golongan benda cair di nomor 2. Dan yang ketiga adalah benda-benda yang termasuk ke dalam benda gas. Nah, apa saja di sekitar kamu benda-benda yang termasuk benda padat? Apa saja yang termasuk benda cair? Dan apa saja benda-benda di sekitar kita yang termasuk benda gas? Bisakah kamu menemukannya? Baik anak-anak, berikut ini adalah contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Bisa kalian lihat ya, seperti pada gambar, ada gambar emas batangan atau emas yang berbentuk batang. Itu termasuk contoh benda padat. Selanjutnya, ada contoh bongkahan batu. Lalu ada kayu, kursi, buku tulis, dan alat tulis. Dan tentu saja, ada benda favorit yang sering kita gunakan di sore hari atau siang hari saat ini di masa pandemi, yakni sepeda. Baik anak-anak, selanjutnya, apa ya contoh benda cair yang ada di sekitar kita? Tentu saja benda cair ini sifat-sifatnya, bentuknya berbeda dengan benda padat yang tadi telah kita temukan contohnya. Apa ya contohnya? Seperti pada gambar, contoh benda cair diantaranya adalah susu, kemudian air mineral, kemudian cairan-cairan yang terdapat di dalam laboratorium, kemudian madu yang rasanya tentu saja manis, dan masih banyak lagi contoh benda-benda cair yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ada contoh benda gas. Benda gas itu seperti apa sih? Dia sebetulnya tidak terlihat, tetapi dia termasuk benda, menempati sebuah ruang. Contoh, benda gas adalah udara yang terdapat di dalam balon. Kemudian, gas yang terdapat di dalam wadah yang biasa kita semprotkan. Kemudian, ada juga contoh benda gas adalah gas yang sering kita gunakan untuk memasak. Nah, anak-anak, seperti pada gambar, kalian melihat di sekitar dapur di rumah kalian masing-masing itu ada banyak sekali benda-benda yang terdapat di dalamnya. Seperti pada gambar, ibu sedang memasak. Walaupun ini pekerjaan perempuan, tapi tentu saja laki-laki pun boleh dan dapat melaksanakan kegiatan masak. Nah, di dalam lingkungan dapur, apa saja nih kira-kira benda-benda yang termasuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas? Dapatkah kalian menemukannya dengan baik? Diperhatikan kembali ya pada gambarnya. Di situ ada tempat untuk menyimpan wadah, di situ ada tempat untuk menyimpan makanan, kemudian ada banyak lagi. Baik anak-anak, selanjutnya seperti pada gambar, kalian perhatikan ya, ada yang masih ingatkah tentang pembelajaran kita pada subtema sebelumnya, yakni mengenai tangga satuan. Dalam gambar, kalian akan melihat tangganya bermula dari yang paling atas ada km, singkatan dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap kenaikan satu tingkat atau satu tangga, itu nilainya dibagi 10. Adapun jika turun satu tingkat atau satu tangga, maka dia kembalikannya. Dapat kita simpulkan contohnya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer 1000 meter. Dan contoh-contoh berikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana contoh soal cerita berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denahnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter.
Nah, berapa ya jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Bila kita rubah 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5 km dirubah ke dalam satuan meter menjadi 5.000 meter. Sedangkan 300 meter tetap dalam satuan meter. Lalu kita jumlahkan 5.000 ditambah 300. Maka hasilnya menjadi 5.300 meter. Itulah jarak dari rumah Edo ke rumah nenek. Konversi satuan dari 5 km 300 meter dirubah menjadi 5.300 meter. Nah anak-anak, ada yang tahu alat ini apa? Ini alat apa ya? Ini bukan timbangan loh, tetapi ini adalah salah satu alat yang kita sebut dengan altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat terbang dari permukaan laut. Atau bisa juga digunakan untuk mengukur sebuah gunung, berapa ya ketinggiannya dari permukaan laut. Karena mustahil bagi kita untuk membawa meteran atau penggaris yang panjang diukur dari permukaan laut sampai ke puncak gunung atau pesawat. Contohnya seperti pada gambar. Pesawat A memiliki ketinggian setelah diukur dengan altimeter yakni 3.000 meter. Sedangkan pesawat B berbeda nilainya. Nah, pernah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Dalam berikutnya, angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak terlihat, tapi dapat kita rasakan. Tiupan angin itu ada yang kencang, lembut, ada juga yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiupnya sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Sampai membuat genting-genting di rumah kita ada yang berterbangan karena saking kencangnya itu angin. Sekarang, mari sama-sama kita belajar bagaimana gerakan angin sepoi-sepoi. Seperti apa ya gerakannya? Seperti kalian lihat pada gambar, cara membuat gerakan angin sepoi-sepoi, kalian bergerak dengan menggerakkan bagian kepala ke sebelah kanan, sebelah kiri, dengan gerakan yang perlahan-lahan. Seperti kita ditiup oleh angin, tetapi anginnya sepoi-sepoi atau pelan sekali. Nikmat, seperti gerakan angin sepoi-sepoi. Lalu ada juga gerakan angin yang kencang. Angin yang kencang itu berarti gerakannya lebih cepat daripada gerakan yang sebelumnya, yakni gerakan angin sepoi-sepoi. Maka gerakannya menjadi lebih cepat, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itulah gerakan angin yang sangat kencang. Sedangkan yang tadi di awal kita melaksanakan gerakan angin sepoi-sepoi. Lalu bagaimana gerakan angin puting beliung? Ada yang pernah melihat angin puting beliung itu seperti apa? Anginnya berputar-putar di satu tempat dengan gerakan yang sangat kencang. Selanjutnya anak-anak, mari kita sama-sama membahas tentang ciri-ciri benda. Tadi kalian sudah membahas ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana ciri-ciri dari benda tersebut? Benda tentu saja memiliki massa dan memiliki volume. Sekali lagi, benda memiliki massa dan memiliki volume. Massa itu apa sih? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam sebuah benda. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Biasanya diukur dalam satuan gram atau kilogram. Seperti pada gambar. Ini adalah contoh alat pengukur satuannya. Ada yang bertangan dua, ada juga yang diukur dengan angka digital atau menggunakan angka. Kita sering menyebutnya dengan sebutan timbangan. Itu adalah alat untuk mengukur satuan gram atau satuan kilogram. Nah, semua benda juga menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu yang kita sebut dengan istilah volume. Contoh, perhatikan gambar seperti ini. Ada volume akuarium yang ukurannya lebih besar daripada akuarium yang sebelumnya, yang setelahnya. Akuarium A lebih besar daripada akuarium B karena ruangan yang ditempatinya lebih besar daripada akuarium B.
itu adalah contoh volume. Ruangan yang menempatinya adalah cairan. Baik anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, dan selalu berdoa. Ingatkan ayah dan bunda ya, ketika pulang dari keluar kemudian masuk ke dalam rumah kembali, jangan lupa untuk membersihkan badannya. Ganti pakaianmu dengan pakaian yang baru setelah bepergian dari luar rumah. Gunakan masker. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.